Selamat pagi teman-teman. Dalam video ini saya akan mengajarkan suatu doktrin yang saya beri nama mata kail dalam memahami Roma 3:23. Sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan Anda kembali bahwa Protestan adalah lembah kematian. Oleh sebab Martin Luther adalah antikris, Protestan bukan Kristen, Ezra Soru, The King Gadas, Muriwali Antomatelu, dan Mel Atok adalah nabi palsu dan guru palsu. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang tidak mau hidup di dalam tatanan kehidupan surgawi, dan karena itu mereka tidak punya lahan untuk berakar, apalagi berdaun dan berbuah. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita sama-sama mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, di dalam Gereja Katolik Roma, karena Katolik Roma adalah Kristen yang sejati, yang menjalankan tatanan kehidupan surgawi yang keberadaannya akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak berkesudahan. Begitu teman-temanku. Sekarang kita mulai. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi ayat ini. Yang harus perlu kita ketahui adalah bahwa istilah semua orang dalam ayat ini tidak berarti bahwa si A boleh mengacungkan jari telunjuk dan mengarahkannya kepada dahi si B, lalu berkata, "Hei B, engkau berdosa." Itu kita tidak diperbolehkan. Selanjutnya, ayat ini lahir setelah manusia jatuh dalam dosa. Itu berarti jika manusia tidak pernah jatuh dalam dosa, maka ayat ini tidak akan pernah lahir. Oleh karena itu, istilah semua orang dalam ayat ini dinyatakan untuk mengingatkan kondisi kejatuhan manusia kepada orang-orang yang belum beriman, bukan merujuk kepada kesejatian manusia. Itu perlu dipahami baik-baik. Tujuan atau esensi awal penciptaan manusia, yaitu menurut gambar dan rupa Allah, yang menurut pandangan Allah sangat amat baik. Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas hewan dan tumbuh-tumbuhan, menjaga dan mengelola dan mengembangkan bumi. Bukan untuk berbuat dosa. Ini harus dicatat. Oleh karena manusia diciptakan bukan untuk berbuat dosa, maka ketika ayat di atas mengatakan semua orang telah berbuat dosa, itu bukan untuk menyatakan bahwa demikianlah sejatinya manusia, melainkan pernyataan negatif yang hanya bisa menjangkau atau mencakup fakta negatif, dan karena itu tidak dapat mengecualikan fakta positif. Contohnya adalah semua polisi jahat kecuali Sersan T. Saudara perlu ketahui bahwa kalimat ini tidak sungguh tepat, karena pernyataan ini bertentangan dengan pemahaman umum atau asumsi umum, yaitu bahwa polisi didirikan atau diselenggarakan untuk kebaikan, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu,
ketika Sersan T menjadi polisi baik, bukan karena dia terkecuali dari polisi jahat, melainkan sejak awal dia tidak pernah menjadi bagian daripada polisi jahat itu. Sehingga antara polisi jahat dan polisi baik merupakan dua domain yang tidak saling bersama. Apakah sudah mengerti? Sehingga antara polisi jahat dan polisi baik saling bermusuhan. Kalimat yang kedua, semua polisi baik kecuali Sersan T. Dari etika kalimat atau norma kalimat atau tata kalimat, semua polisi baik itu sesuai dengan pemahaman umum atau asumsi umum, yaitu polisi didirikan atau diselenggarakan untuk kebaikan. Sehingga jika ada satu yang jahat, yaitu Sersan T, maka otomatis Sersan T itu akan dieliminasi. Dan pada akhirnya masih banyak polisi yang baik. Jadi, pernyataan semua polisi jahat kecuali Sersan T ini memiliki perlakuan yang sama dengan Roma 3:23. Istilah semua di dalam ayat ini ibarat suatu wadah yang penuh dengan dosa. Ini adalah suatu keadaan negatif, kondisi negatif yang tersampaikan dalam suatu pernyataan negatif. Oleh karena itu, istilah kecuali yang bertujuan untuk mengecualikan fakta positif itu tidak berlaku. Sehingga dia langsung face to face atau berhadap-hadapan atau bermusuhan secara langsung dengan jalan sejati. Jalan sejati itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kasih karunia dan Yesus Kristus adalah iman. Dan karena itu, Yesus Kristus sebagai jalan sejati berdiri sebagai penakluk fakta negatif. Begitu teman-teman. Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus tidak masuk dalam kategori semua bukan karena dia terkecuali dari semua orang berdosa, melainkan sejak semula dia tidak pernah mengenal dosa. Begitu teman-teman. Jadi Yesus Kristus adalah fakta positif yang bertindak sebagai pelurus atau penghancur fakta negatif. Begitu teman-teman. Untuk memahami ini lebih jauh, saya mengajak teman-teman untuk membayangkan tentang seorang pemancing yang menurunkan alat pancing ke danau. Tujuan alat itu bukan untuk memindahkan seluruh ikan dari danau, melainkan menarik ikan tertentu dari lingkungan air ke lingkungan darat melalui daging yang ada pada mata kail sebagai medium penarikan. Apakah sudah bisa bayangin? Ya, saya sudah kasih gambarnya. Tinggal saudara bayangin sambil tutup mata. Saya mengajukan pemancingan ini sebagai analogi kerja bagi soteriologi, yaitu bahwa Allah tidak mentransfer
seluruh umat manusia ke dalam surga secara sembarangan, melainkan memanggil mereka yang merespons medium penebusan, yaitu Yesus Kristus sebagai daging pada mata Kain. Jadi manusia di bumi itu sudah berdosa semuanya, kemudian Allah memancing manusia itu menggunakan daging yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Dia tidak berdosa sama seperti manusia yang diantaranya Ia tinggal. Karena memang sejak semula Dia tidak pernah mengenal yang namanya dosa. Jadi Yesus Kristus itu tidak berdosa bukan karena Dia terkecuali dari manusia berdosa, melainkan memang sejak semula Dia tidak pernah mengenal dosa. Begitu. Jadi Yesus Kristus memang ada di tengah-tengah mereka sebagai medium penebusan. Barang siapa memberikan respons, langsung masuk ke kantong baru. Tetapi bagi mereka yang tidak merespon, tetap tinggal di kantong lama. Begitu teman-teman. Mereka yang di kantong lama adalah Adam lama, yang masih tetap berdosa, karena oleh dosa itu ada maut, kemudian maut itu berujung pada kematian. Artinya mati menguasai semua orang. Itu adalah status dari orang-orang yang ada di kantong lama. Sementara orang-orang yang berada di kantong baru, statusnya adalah suci, damai sejahtera, dan mengantarkan mereka kepada kehidupan yang kekal. Kalau istilah suci itu agak berat, kita ganti saja lahir baru. Lahir baru, sukacita, hidup di dalam Tuhan, kan begitu. Itu adalah Adam baru. Nah, Adam baru adalah benih Allah atau keturunan Kristus yang statusnya itu tidak berbuat dosa lagi. Persis kontra dengan orang-orang yang ada di kantong lama, yaitu telah berbuat dosa dan selamanya akan berbuat dosa. Begitu teman-teman. Nah, dari sini lahirlah apa yang namanya Protestan. Jadi, Protestan itu sebelumnya ada di dalam kantong baru, kemudian disesatkan oleh Martin Luther. Martin Luther itu seorang pecundang yang bertingkah mengubah kitab suci. Gak taunya salah pula. Seandainya dia ubah kitab suci itu hasilnya benar, mungkin ya saya bisa bungkam mungkin ya. Tapi karena hasilnya salah, jadilah seperti ini. Nah, orang-orang yang tidak berhasil disesatkan oleh Martin Luther itu adalah Katolik. Nah, Katolik ini menjadi pelaksana tatanan kehidupan surgawi. Sementara Protestan tidak memiliki tatanan kehidupan surgawi sama sekali. Kalau Romo Patris Allegro mengatakan mereka itu saudara terpisah, tapi saya tidak temukan itu. Justru yang saya temukan adalah golongan tersingkir. Ini orang-orang tersingkir loh. Kalau mereka tidak sadar, habis mereka. Kok bisa ya? Nuraninya itu loh.
tidak punya kerendahan hati. Tapi itu bukan poin utama kita dalam pembahasan ini. Sekarang kita kembali ke Roma 3:23. Saudara-saudara, kunci daripada interpretasi terhadap ayat ini terletak pada di manakah posisi Paulus. Ketika Rasul Paulus menulis Roma 3:23, posisi Rasul Paulus ada di dalam kantong baru. Nah, dia menggunakan kata kita atau semua orang sebagai ucapan retoris kepada audiens yang ada di kantong lama. Nah, dia sendiri tidak benar-benar ada di dalam kantong lama. Itu hanya semacam medium dengan mencontoh Tuhan Yesus, yaitu daging pada mata kail. Sehingga jika ada audiens yang merespons, maka audiens itu akan secara otomatis bertransfer atau tertransfer ke kantong baru. Sistem kerjanya sama seperti yang terjadi atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di bumi, dia tidak berdosa. Paulus berkata kita semua, sementara dia sendiri sudah ada di kantong baru yang statusnya tidak berbuat dosa lagi. Dia hanya menggunakan istilah itu sebagai ucapan retoris kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus, yang belum percaya. Dia seolah meletakkan diri di kantong lama sebagai media yang melaluinya orang-orang di kantong lama ini bisa datang ke kantong baru. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya saudara-saudara, Esra Soru itu salah besar kalau menggunakan ayat ini untuk mempertanyakan dosa Ibu Maria. Atau kalau dia tidak setuju dengan itu, katakanlah dia mempertanyakan doktrin Immaculata. Ya sebenarnya sama aja. Dia mengangkat jari telunjuk, kemudian mengarahkan kepada dahi Ibu Maria, lalu berkata, "Hei Maria, engkau berdosa." Ya sebenarnya sama aja seperti itu. Lalu dia pikir karena dia tidak tahu bagaimana apa yang sebenarnya terjadi, maka sebenarnya dia sedang menunjukkan jari kepada Tuhan Yesus. "Hei Tuhan Yesus, aku yakin Maria berdosa. Oleh karena itu, engkau harus menjadi saksi buat keyakinanku ini." Jadi itulah yang terjadi dengan Esra Soru. Alih-alih mempertanyakan doktrin Immaculata, secara pribadi atas nama pribadi, tanpa otoritas gereja, lancang berdiri meneriakkan nada, "Maria berdosa." Kan tolol. Ayat ini kan tidak berbicara tentang Ibu Maria itu berdosa, bro. Ayat ini adalah pernyataan negatif yang hanya bisa menjangkau fakta negatif. Dia tidak berkuasa atas fakta positif. Begitu loh, bro. Paulus sendiri aja hanya berretorika soal kita dan semua orang. Sebab pada saat yang sama, dia sendiri sudah ada di kantong baru. Begitu loh cara berpikirnya. Jadi salah besar kalau Esra Soru menggunakan ayat ini untuk membantah Maria Immaculata. Karena nggak dapat. Begitu, bro. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan dosa asal? Apakah mungkin Ibu Maria tidak terdampak atau tidak terkena dosa asal?
Ya jelas tidak kena. Dosa asal itu kan kondisi negatif, ya kan? Kalau dia negatif, tidak mungkin menjangkau Maria yang terorbit pada jalur fakta positif. Nah, Tuhan Yesus Kristus kan tidak berdosa, ya kan? Lalu Maria terkena dosa asal enggak? Ya pasti tidak. Karena sebenarnya dia terorbit bersama Kristus dalam fakta positif. Katolik menggunakan istilah preemptif. Tetapi saya merasa seperti Maria itu bersama Tuhan Yesus terorbit secara spesifik pada jalur fakta positif. Sehingga ketika Ibu Maria tidak masuk dalam kategori semua orang berdosa, bukan karena dia masuk dalam kategori kecuali, melainkan karena dia memilih atau dipilih atau ditentukan untuk tetap berjalan di jalan kesejatian sebagai manusia yang tetap mempertahankan kodrat sejatinya manusia itu. Sebab saya percaya kekaritomene mendahului sistem kerja dosa asal, sehingga benang dosa asal tidak sanggup menjangkau Ibu Maria yang terorbit bersama Kristus di jalur fakta positif. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan baru bekerja setelah dikandung, setelah lahir, umur 30, kemudian dia berkarya. Bukan baru bekerja di saat itu. Sebelum dia ada di dalam kandungan Ibu Maria, dia sudah bekerja. Buktinya apa? Ya kekaritomene. Kekaritomene itu bukti hasil kerja Tuhan Yesus. Begitu loh. Dan karena itu, orbitnya itu bersama Kristus pada jalur fakta positif, sehingga tidak dapat terjangkau oleh klaim fakta negatif. Begitu loh bro. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Engkau lelah. Saya pikir terkait topik ini cukup sampai di sini. Tetapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberikan sebuah hadiah. Saya tahu bahwa ada orang yang sombong sekali. Dia suka mengolok-olok orang awam Katolik, mengatakan orang awam Katolik itu tidak sekolah, hanya datang berhenti di meja pendaftaran. Itu deking gadas yang saya maksud. Kok betapa sombongnya orang seperti itu. Ya. Sebelum pernah di dalam diriku ada sifat kesombongan seperti itu. Jadi saya ingin memberikan hadiah ini bagi kita semua. Ya, orang sombong seperti itu tidak perlu. Ya, di sini kita lihat, aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, perhatikan istilah dan ini. Istilah dan ini memiliki value atau nilai jamak karena menjadi penghubung antara aku dan Bapa. Jadi, dia menghubungkan antara istilah aku dan istilah Bapa. Karena itu, dia memiliki nilai jamak. Nah, oleh karena itu, istilah satu seharusnya bukan satu yang ini. Karena istilah dan itu kan jamak. Menjadi penghubung antara istilah aku dan istilah Bapa.
Oleh karena itu, setelah adalah seharusnya bukan satu tunggal, melainkan bernilai jamak seperti ini. Ya, aku dan Bapa adalah esa. Jadi itu adalah value dari makna satu. Nah, oleh karena istilah dan bernilai jamak dan istilah esa bernilai jamak juga, maka kita dapat mengeliminasi kedua istilah ini. Baru kemudian istilah adalah dipindahkan ke tengah, dipasangkan di antara aku dan Bapa, sehingga menjadi aku adalah Bapa. Jika aku adalah Bapa, maka tinggal dibalik menjadi Bapa adalah aku. Sekian saudara-saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita bersama. Masih ada banyak hal yang belum tersampaikan terkait topik ini, tapi saya yakin apa yang saya sampaikan sudah membuat saudara-saudara mengerti. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menciptakan aku, Bapa yang melahirkan aku, Bapa yang mengizinkan aku hidup di bumi, Bapa yang meletakkan aku di bumi. Aku bersyukur padamu. Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hosana bagi engkau di tempat yang maha tinggi. Aku memuji engkau, memuliakan engkau. Hanya di dalam nama putramu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.